102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insa Mesra ya. Dipancarkan dari Jalan Boma CP 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Kami hadir kembali membersama Insa Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Siaran kami Insa Mesra juga boleh mengikuti melalui streaming di www.radiomesra.com dan kita juga live di Facebook Radio Mesra. Untuk hari ini di edisi siar kami hari Jumat tanggal 2 Juni bertepatan dengan 13 Zulkaidah 1444 Hijriah. Berharap mudah-mudahan pagi hari ini Insa Mesra keluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat Insa Mesra di ruang dengar Insa Mesra kami akan menghadirkan paket acara dai dialog agama Islam bersama dengan narasumber yang selalu setia menemani Insa Mesra semuanya. Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan Pak Ustaz Rosidin Asundawi BAMA. Saya mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan Ustaz ya. Amin, amin. Dan ini kayaknya kita sudah di Jumat keberapa ya? Di bulan Zulkaidah. Zulkaidah kedua kah atau ketiga? Ini kan sudah 13 Zulkaidah Ustaz ya. Iya. 13. Dan untuk materinya Ustaz, sepertinya kita masih di kesunahan hari Jumat ya. Iya, Dan kemarin melanjutkan kesunahan, masih ini kesunahan. Kita sudah di part keempat atau bagian keempat. Bagian keempatnya, iya. iya. Karena panjang. Gitu. Ternyata kesunahan di hari Jumat itu panjang juga Ustaz panjang ya. juga. Artinya banyak juga. Terus ditambah juga ada pertanyaan jadi tambah juga waktunya. Iya. Begitu. Insa Mesra boleh bergabung nantinya di 0853 953 50907 atau siapa tahu ada yang ingin bertanya di luar materi bisa ya Ustaz ya? Ya, bisa. Bisa insyaallah. Baik Ustaz, kita efisienkan waktu kita, langsung saja melanjutkan kembali pembahasan kita Jumat kemarin. Ya. Kita menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah kita memasuki lagi pada materi yang selanjutnya, yang mana materi ini melanjutkan daripada materi-materi sebelumnya, yaitu tentang kesunahan-kesunahan di hari Jumat, yang mana memang kesunahan di hari Jumat banyak dan juga ditambah juga ada beberapa pertanyaan, jadi waktunya bertambah lagi. Iya. Dan di Jumat yang kemarin kebetulan kami ada di rumah sakit, jadi belum sempat ke sini. Jadi sekarang melanjutkannya. Dan sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu kita baca salawat dan beristighfar dan mendoakan para kita semua yang hidup maupun yang meninggal dan guru-guru kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahaladzim. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insan Mesra, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesunahan di hari Jumat yang selanjutnya, yaitu diantaranya taharu bi jama'at fajri al Jumat, yaitu untuk menekankan menggiatkan untuk berjamaah sholat subuh di hari Jumat. Kalau andaikan di hari selain Jumat jamaah subuhnya biasa-biasa saja, kita terutama di hari Jumat subuh berjamaah kita ditekankan sekali sunnahnya. Kemudian juga yang selanjutnya kesunahan dari Jumat yaitu ziaratul kubri wa khususan al-walidaini, yaitu ziarah kubur, terutama yaitu menziarahi orang tua kita yang sudah mendahului, orang tua kita, keluarga kita. Maka
di hari Jumat atau menjelang petang Jumat, ya silahkan berziarah, kesunahan juga. Terutama Malah di hari saya pernah Jumat. ada dengar Ustadz bahwa Iya. saya kurang tahu benar apa tidak ini Iya. kita malah dianjurkan ziarahnya itu malam. Ya, yang jelas kalau mau ziarah kubur, memang seti sunnah itu hari Jumat, kan hari Jumat itu memasukinya, awal mula masuknya itu setelah terbenamnya matahari Iya. terakhir hari Kamis kemarin. Andai kan kemarin hari Kamis ketika terbenam matahari itu di situ sudah masuk hari Jumat. Iya. Nah, maka andai kan ada yang memulai Mau malam ziarah? hari, silahkan. Oh, Tapi andai kan kita yang belum mampu, mungkin ada rasa takut, Ada rasa was-was, takut, ya udah ya. besoknya saja. Iya. Atau sebelum terbenamnya matahari hari Kamis kemarin, menjelang malam Jumat, tidak Boleh. apa-apa. Jam 5 menjelang Jumat tidak apa-apa. Begitu. Andai kan ada yang di mana dalilnya, maka dalilnya diriwayat Imam Muslim, dijelaskan hadis Sahih Muslim, hadis nomor ke mana itu, hadis nomor ke 977 tentang hadis dianjurkannya kita berziarah kubur. Yaitu kami ambil potongan saja panjang di sini, dari an ibni Buraidah, an abi, dari sahabat Sayyidina Buraidah, dari bapaknya, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW bersabda, nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulunya Rasulullah melarang untuk ziarah kubur. Dulu. Dulu. Ya, Kenapa? Ketika dulu itu ketika zaman jahiliyah, karena mereka ketika ditimpa musibah, ditimpa kematian, mereka meraung-raung, menangis ini tidak menerima musibah, merobek-robek, mencabik-cabik rambut, wajah, semua ini kan, maka dilarang. Terus hadis selanjutnya itu masih dalam hadis tersebut, pazuruha, sekarang enggak apa-apa ziarah kubur. Kenapa? Karena dengan ziarah itu, dalam hadisnya itu, kita nanti akan teringat akan kematian, kemudian membuat pelajaran kita bahwasanya kita membuat untuk kita tergambar bahwasanya kita akan menuju ke kubur juga, supaya persiapan. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian masih dalam hadis juga, Rasulullah ketika di dalam hadis nomor nomor 974, itu hadis panjang juga, kami ambil potongan pentingnya saja. Sayyidatina Aisyah mengatakan, yaitu summa intaqulat ala itharihi hatta ja'al baqi'a faqoma. Ketika malam gilirannya Sayyidatina Aisyah ini mengatakan, istri Rasulullah yang muda, yang perawan, beliau mengatakan ketika tiba malam giliran saya, maka Rasul datang ke kamar, datang ke rumah, kemudian menanggalkan dua sendalnya, kemudian ridanya ditaruh, kemudian berbaring sebentar, nanti agak malam, kemudian bangun, ridanya diangkat kembali, ditaruh di pundak, kemudian sandalnya dipakai, langsung menuju ke kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu tempat di Madinah, tempat pekuburan dari zaman jahiliyah sampai sekarang masih ada itu kuburan Baqi. Nah itu Rasulullah langsung Fatul Qiyam, berdiri terus, kata Sayyidina Aisyah, berdiri. Setelah itu thumma rafa'a yadayhi fa ahdha thalatha marratin. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Itu salah satu dalil untuk kalau berdoa boleh mengangkat kedua tangan. Kemudian Rasulullah berdiri mengangkat kedua tangan itu 3 kali, berdoa. Thumma in harafa fa an harafa. Kemudian sampai selesai itu berdoa, memintakan ampunan bagi ahli kubur yang ada di pemakaman Baqi Gorkod itu. Maka di sini dijelaskan juga kenapa ini dinamai kuburan Baqi Al-Gorkod. Maka dinamai kuburan Baqi Al-Gorkod adalah karena dulunya itu kuburan Baqi itu tempat pemakaman dari semenjak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman jahiliyah. Kemudian dinamai Baqi. Di situ Baqi Gorkod karena ada banyak tumbuhan berduri, maka dinamai Gorkod juga. Baqi itu tempat pemakaman dari semenjak jahiliyah, memang di situ. Kemudian Gorkod disambung dengan Baqi Gorkod karena dulunya itu ada banyak sekali pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang berduri-duri situ. Nah, itu salah satu dalil bahwasanya kita diperbolehkan ziarah kubur. Kalau ada yang mengatakan ziarah kubur itu bid'ah, sesat, enggak bisa. Ini ada dalilnya di Sahih Muslim, hadisnya sahih. Kemudian kalau ziarah yang berdoa itu kan bukan meminta kepada kuburan, bukan meminta kepada Allah, boleh. Yang tidak diperbolehkan itu dia ziarah, ngasih sesajen, mintanya ke ahli kubur tersebut, itu yang enggak boleh. Ya, prakteknya itu di Jawa-Jawa enggak minta ke kuburan, tapi minta wasilah.
Kita tahan dulu, Ustaz. Iya. Coba terima penelpon yang masuk. Iya. Ya. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat Pak Ustaz? Ya, alhamdulillah Ibu sehat. Kemarin juga sebetulnya sudah sehat karena paginya jam 8 hari Jumat kemarin sudah boleh pulang dari rumah sakit. Tapi ada teman dari komunitas KPK Parepare mengisi, ya tidak mengapa, biarkan, biar saya di rumah saya. Nah, iya Bu. Silakan Bu Handayani. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya Bu. Ini Wajib. masalah kesunatan juga dalam hari Jumat. Bagi kaum laki-laki itu disunatkan mandi pada hari Jumat. Iya. Kalau dia mau ke sembahyang Jumat, Iya. sunat atau wajib Pak Ustaz? Sunat atau wajib ini mandinya, Ustaz? Iya. Pertanyaan itu Ibu, ada lagi pertanyaannya? Masih ada lagi? Tapi sekarang Pak Ustaz, kalau anak-anak sedangkan mandi pagi, karena dari tadi pagi itu air tidak mengalir. Iya. Jadi bagaimana kalau anak-anak saya ini semua pergi sholat sholat Jumat, tidak Iya. mandi sama sekali Tidak Pak mandi. Ustaz. Iya. Apakah itu tidak mengharamkan atau tidak Iya. kena air tidak mengalir di sini di Iya, rumah iya. kami. Jadi kedua Pak Ustaz, apakah wanita itu yang sudah tidak haid lagi wajib ke masjid untuk sholat Jumat? Iya. Itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Haji. Setia setiap ada pertemuan selalu bertanya. Pertanyaan pertama langsung aja Mi ya. Ya. Pertanyaan pertama itu, mandi sunnah Jumat itu wajib atau bagaimana? Terus kalau biasanya di Tidak ada tempat air. ibunya itu pagi-pagi kadang airnya tidak mengalir, jadi Seperti terpaksa. hari ini di Iya. sana airnya nggak mengalir. Nggak Ustaz. mengalir. Bagaimana ini? Iya, anak-anak katanya anaknya Ibu Haji itu pas sholat terpaksa nggak mandi, bagaimana? Sahkah atau bagaimana? Jadi mandi Jumat itu sunnah Bu ya, siapapun baik yang mau pergi Jumat ataupun tidak, dalam arti tidak pergi Jumatnya dia mungkin karena ada halangan yang tidak bisa untuk menghadiri sholat Jumat, maka tetap sunnah mandi Jumat. Kemudian perempuan pun sama, walaupun tidak pergi, andaikan tidak pergi sholat Jumat, tetap sunnah untuk mandi Jumat. Kemarin sudah dijelaskan, tapi karena ini pertanyaan sekarang maka dijawab juga. Kemudian kapan waktunya mandi sunnah Jumat? Awal mulanya yaitu min tulu'il fajri, ketika sudah terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu sudah ada kesunahan untuk, sudah terhitung sunnah mandi sunnah mandi sunnah hari Jumat. Terus kapan ininya lebih bagusnya? Lebih bagusnya yaitu ketika hendak mau melaksanakan sholat Jumat. Karena kalau hendak mau pergi baru mandi, setelah mandi langsung berangkat, pasti tidak keringat lagi, maksudnya masih segar. Nanti orang-orang sekitar kita tidak ada merasa tercium aroma bau badan apa dan sejenisnya. Tapi nggak apa-apa Pak Ustadz. Dan kalau mandinya sebelum sholat subuh, karena jujur saya biasanya begitu, sebelum sholat subuh ya nggak mandi. Sebelum sholat subuh kan andai kan sudah azan, azan baru kita mandi, tidak mengapa juga. Ataupun sebelum azan subuh tidak mengapa juga, tetap dapat pahala. Kemudian prakteknya tadi kalau pagi belum ada ataupun airnya habis, ataukah mati lampu, ataupun memang habis airnya, bagaimana? Andai kan kita sudah berusaha mau melaksanakan mandi sunnah Jumat, tapi kok prakteknya airnya enggak ada, tetap dapat pahalanya juga. Terus kita pergi, andai kan sengaja tidak mandi sholat Jumat, sengaja kita tahu, tapi memang sengaja tidak mau mandi sholat Jumat, tidak mengapa. Tetap sah Jumatnya, tapi tidak dapat pahala sunnah Jumat, sunnah mandi. Gitu. Ya, ada yang pakai teleponnya Ya, Pak Ustadz, saya coba terima. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ya, pendengar setia dari Bang Bang Aldi. Oh, iya. dari Pak Aldi ya, betul. Aldi. Makasih Pak Aldi ya. Silakan Pak Aldi. Iya, langsung ya. Iya, Ini Pak Ustaznya, narasumbernya. Sama Pak Ustaz Rosidin. Iya. Oh ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Ini satu kisah ya. Seorang ahli pekerja maksiat ya, taruhlah seorang pelacur.
masuk surga gara-gara kasih makan seekor kucing. Iya. Sedangkan ada yang ahli ibadah, binatang peliharaannya meninggal mati gara-gara tidak dikasih makan. Apa hikmah daripada kisah ini? Iya, Bisa diuraikan ya Ustaz. Selamat berkah. Assalamualaikum. Nah, pertanyaannya yang tadi masih ada satu ya. Nah, yang ini nanti setelah Ibu tadi. Kan Ibu masih ada satu ya pertanyaannya. Satunya apa itu tadi? Satunya itu Tadi sebenarnya sudah dijawab kedua-duanya Pak Ustaz, yaitu anak cucunya itu mau ke masjid tapi nggak ada air, gimana apa itu gimana hukumnya? Tadi sudah dijawab pertanyaannya. Sudah ya. dua-duanya udah. Iya, sudah. Iya. Langsung ke pertanyaannya Aldi Bro tadi nih. Ya, apa Pak hikmah Aldi di balik Bro. cerita itu? Hikmah cerita kan ada seorang muslimah yang mengurung kucing ya. Mengurung kucing, kemudian tidak ngasih makan. Akhirnya dia dimasukin ke dalam neraka. Kalau nggak salah ini di kitabnya di kitab Al-Kabair kalau nggak salah, tapi kalau nggak salah juga di kitab Riyadhus Shalihin ataupun Dalilul Falihin. Coba nanti kami ingat-ingat lagi atau buka-buka lagi. Kalau nggak salah mungkin pemirsa yang pesantren andaikan menegur silahkan, karena kami lupa ingat itu kalau tidak salah di Riyadhus Shalihin ataupun Dalilul Falihin ataupun Jami' Shaghir ataupun di kitab Al-Kabair kalau nggak salah. Nah, itu hikmahnya diantaranya satu, ada orang ada seorang muslim perempuan mengurung kucing tidak ngasih makan dimasukin neraka. Satu lagi apa Bu? Seorang maksiat yang ngasih minum ini yang anjing. Saya dengar ceritanya itu ya, kasih minum anjing. Contohnya seperti anjing ya, itu ada pelacur ataupun maksiat besar. Itu bisa masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Itu hikmahnya apa diantaranya? Itu seperti halnya di surat Al-Zalzalah. Yaitu Al-Zalzalah kalau nggak salah di ayat terakhir itu apa Bu? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kalau barang siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun nanti yaro thawabuhu. Kalau dalam tafsirnya, maka Al-Quran itu ada tafsirnya. Al-Quran ada terjemah dari Kemenag. Kalau kita mau sampaikan terjemah dari Kemenag silahkan, tapi kalau mau tafsirnya harus ditafsir, bukan mengarang sendiri. Karena tafsirnya itu tafsir Murrah Lafid ataupun Sofatul Tafasir, Aisyah Tafarsir, Futuhatul Ilahiyah. Kami kutip saja yang biasa saya ceramahkan di ketika ngisi-ngisi ceramah taziah, itu kami ambil di tafsir Munir ataupun tafsir Murrah Lafid. Itu tafsirnya, barang siapa yang beramal sedikit, amal kebaikan walaupun sedikit, walaupun sekecil, ai wazni namlatin soghirotin, walaupun beratnya seberat semut yang paling kecil, seberat biji zarah mungkin ataupun seberat biji sawi lah, sekecil apapun, seberat semut yang paling kecil dalam tafsir itu, yaro thawabahu, nanti di akhirat, nanti kubur, nanti di sana kita akan melihat pahalanya besar, walaupun kecil padahal, apalagi banyak, apalagi besar. Nah, maka kita jangan meremehkan amal kebaikan apapun, sekecil apapun, siapa tahu itu yang akan memasukkan kita ke surga. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk ataupun kezaliman sedikit pun itu, sedikit saja. Nah, bahkan dalam tafsirnya ay wazni namlatin sogirotin yarahu adzabahu, walaupun keburukannya, kezalimannya sekecil biji sekecil semut yang paling kecil beratnya ataupun sebesar biji zarah, biji sawi, yarahu azabahu, nanti akan lihat di akhirat azabnya. Jadi maksudnya walaupun apapun itu kita jangan menganggap sepele keburukan, kezaliman sekecil apapun. Takut itu yang akan mengantarkan kita ke neraka, takut. Karena di dalam kisahkan juga yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali itu salah satu imam ahli hadis juga, ahli fikih juga, ahli tasawuf juga. Yaitu di zamannya itu dijuluki Hujjatul Islam, yaitu ujung tombaknya Islam. Intinya kalau mau dalil, kalau mau apa, rujukannya ke beliau. Jadi julukannya Hujjatul Islam Imam Ghazali. Sampai sekarang karya monumentalnya itu kitab Ihya Ulumuddin. Ya Ulumuddin, syarahnya itu Ithaq As-Sadatil Muttaqin. Kami dulu 2015 apa 14 itu dipelajari di Jawa, kami kelas 7 di pesantren. Nah, itu Imam Ghazali masuk surga, mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya, di alam kuburnya di sana. Ketika meninggal dimimpikan oleh ulama yang lain, oleh masyarakat yang lain, maka ditanyakan kepada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, kenapa engkau mendapatkan derajat yang tinggi semulia ini, derajat bagus? Apa engkau karena
ahli zikir? Oh bukan. Apa karena engkau ahli tasawuf? Bukan. Oh apa karena engkau ahli ilmu? Apa karena engkau karangan kitabnya banyak? Apa karena engkau ahli ibadah? Bukan. Maka Imam Ghazali, kenapa saya dapatkan ini? Karena suatu ketika saya mengarang kitab, menulis kitab, ada lalat hinggap di tinta saya, meminum tinta saya biarkan sampai dia kenyang dulu, baru lalat itu terbang, baru saya melanjutkan. Itulah kebaikan itu yang Allah terima sehingga saya mendapatkan derajat seperti ini. Itulah Pak Aldi Bro, Iya. itulah hikmah dari kisah yang pernah kita dengar bersama ya, bahwa seberat apa, sekecil apapun Iya. kebaikan yang kita kerjakan, siapa tahu kelak itulah Itu yang yang mengantarkan mendapat kita ke ke surga. surga. Ya, saya coba terima lagi penelpon yang Iya. masuk, Ustaz. Halo. Halo, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Mira. Pak Adi. Iya. Jadi ini hari Jumat ya, kebetulan ada Pak Ustaz di studio, Iya. sehingga ada beberapa hal yang saya mau pertanyakan terkait masalah dosa dan tidak berdosa, Pak Ustaz. Iya. Di dalam ajaran agama umat Islam, ketika suatu keluarga meninggal, terus dilakukan tausiah Iya. atau taksiyah, Tak sia. bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Kalau yang diundang untuk pergi taksiyah tidak ada hubungannya dia bahas di taksiyah itu, malah dia bahas politik, Iya. sehingga para undangan sumpah. Iya. Jadi kami juga heran kalau acara taksiyah terus tidak connect dengan apa yang dibahasakan oleh contoh ustazah perempuan atau laki-laki. Kebetulan keluarga orang itu meninggal, terus diundanglah penceramah untuk melakukan taksiyah. Nah, di malam acara itu banyak hadirin yang hadir. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Tiba-tiba kalau acara taksiyah itu cuman yang dibahas masalah politik, masalah yang lain-lain, tidak ada sangkut pautnya dengan kematian. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Ya, mau yang pertama dulu atau gimana? Ini satu ya pertanyaannya ya. Ya, cuma satu Intinya pertanyaannya. itu pembahasannya ketika takziah bukan bahas yang lain, malah bahkan politik bagaimana. Tapi ada yang pertanyaan tadi Ibu Haji itu masih ketinggalan satu, saya baru ingat tadi, ketika sudah nggak haid lagi, Oh, ya kan? iya, betul, ketika betul. nggak haid lagi, bolehkah sholat Jumat Sholat ya Jumat. perempuan? Kan hukum asalnya itu Jumatan itu bagi laki-laki. Terus kalau perempuan, andaikan walaupun masih haid, maksudnya ketika bersih, walaupun masih muda, andaikan sholat Jumat boleh. Tapi kalau bisa, kalau dia masih muda, cari masjidnya yang memang tertutup. Ada tempat wanita khusus. Tapi kalau diperkirakan takut malah menimbulkan perhatian, ya udah, karena wanita itu ganti sholat Jumat adalah sholat zuhur sudah. Tapi andaikan sudah tua bagaimana? Kalau sudah tua, baik tua maupun muda, kan sholat Jumat intinya bagi laki-laki. Tapi kalau mau sholat Jumat silahkan, yang penting tempatnya tertutup. Tapi kalau bagi yang tidak muda lagi, andaikan pun tempatnya terbuka tidak mengapa, karena kalau sudah tidak muda, kalau sudah tua itu tidak menggairahkan. Ya. Tidak menggairahkan, ya tidak mengapa walaupun tidak tertutup tempatnya. Tidak menarik lagi. Seperti itu. Iya. Hukum asalnya untuk laki-laki kewajibannya, tapi kalau perempuan mau sholat Jumat tidak mengapa. Tapi kalau masih kinclong, masih menarik, kalau bisa tempatnya yang agak tertutup, yang ada khusus bagi perempuannya. Ya. Pertanyaannya Pak Yang Adi tadi. Pak Aldi itu tadi pertanyaan tentang takziah ya. Takziah. Bagaimana? Sekarang kita bahas tentang takziah. Bagaimana sih pandangan takziah? Siapa tahu nanti ada yang menyalahkan. Takziah boleh enggak? Tahlilan, kalau Jawa tahlilan. Tahlilan, takziah, yasin atau bagaimana ini hukumnya? Boleh enggak? Maka kita kutip dua hadis saja ya, Bu. Kita ambil hadis dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 1004 di bab tentang wusulu thawabis shadaqati anil mayyiti ilahi, yaitu sampainya pahala sedekah kepada mayit. Itu hadis nomor 1004. Kami rawinya tidak bataskan, langsung an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat, ibuku meninggal tiba-tiba, mendadak. Kemudian ubtulitat nafsuha,
ibuku meninggal mendadak. Tiba-tiba walam tusi, belum sempat berwasiat. Tidak ada wasiat, tidak ada arahan apa-apa. Wa dzunnuha, saya meyakini, saya menyangka pasti nih lau takallama tasaddaqat. Kalau beliau masih sempat bisa berbicara, pasti dia memerintahkan kami keluarganya untuk bersedekah hartanya terhadap hartanya supaya dia dapat pahala. Nah, afalah ajrun intasaddaqtu anha, apakah kami yang masih hidup menyedekahkan, apakah berpahala kalau kami yang masih hidup menyedekahkan hartanya atau menyedekahkan harta kami, pahalanya diniatkan untuk almarhum? Pahala, apakah nyampe pahalanya? Qala na'am, kata Nabi, sampai pahalanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini nomor 1004. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah malah lebih jelas lagi, inna ummi matat, ibuku meninggal. Maka apalah ajrun lau tasadaqu anha, apakah pahalanya nyampe kalau saya bersedekah? Kata Nabi, qala na'am, iya sampai. Ayo afdalu tasadaqtu anha, terus apa sedekah apa yang paling utama untuk almarhum? Karena jawab Nabi, sakyul ma, ngasih minum, memberi minum. Apalagi kalau sekarang, coba kalau takziah, apa cuma ngasih minum? Enggak kan Bu ya? Ini ada teh kotaknya, ada yang lainnya, ada jalan kotanya kalau di sini, kalau di Jawa ada bakwan, ada apa-apa semua, ada makanannya, banyak lagi. Kan itu niat ahli keluarga, pasti niatnya untuk pahalanya almarhum. Ini dalilnya. Jadi kalau dibilang takziah ada enggak di zaman Nabi? Memang enggak ada. Tapi boleh enggak? Boleh. Melanggar syariat enggak itu? Enggak. Apalagi berlandaskan dengan hadis ini. Sedekahnya itu intinya. Sedekahnya mendoa bersamanya untuk almarhum sampai seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya kalau takziah itu membahasnya bukan masalah yang berhubungan takziah bagaimana? Boleh juga. Tapi yang afdalnya itu seputar pembahasan agama. Andaikan tidak membahas tentang kematian, ya membahas tentang yang berhubungan dengan agama. Kalau bisa tentang kematian, supaya karena itu momentumnya tentang kematian, takziah, maka pembahasan seputar daripada kematian dan seterusnya. Tapi andaikan mungkin lupakah konsepnya atau apa, maka pembahasannya kalau bisa seputar agama. Kalau kita membicarakan agama, tidak ada yang tidak terima, pasti semua kalangan akan terima. Tapi kalau pembahasannya bukan agama, ini tadi pembahasannya masalah politik. Kalau politik ya kalau bisa kan nanti takutnya kalau politik kan nanti dari sebelah sini memang menjagokan pelangi, dari sebelah sini menjagokan kupu-kupu, dari sini menjagokan singa. Takutnya kalau membahas politik tertujunya kepada terus nanti yang ini tersinggung atau enggak, ini takut terjadi permusuhan atau apa. Tapi ini tidak termasuk dosa, Ustaz. Tidak ini kan sih. Tadi pertanyaannya dosa atau tidak berdosa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau umpama takutnya menimbulkan pro kontra ataupun permusuhan, lebih baik kalau membahas politik ya secara umum, bukan secara menunjukkan kepada mencondongkan kepada harus ke si A. Lagian juga ini kan Ustadz kita ini kan lagi berduka, misalkan kita maunya emang begitu, taksiannya itu membahas ya masalah-masalah agama masalah agama. Afdolnya itu pembahasannya masalah tentang yang berhubungan dengan meninggal, dengan kematian. Tapi kalau mungkin lupa atau apa, pokoknya pembahasannya agama. Tapi umpama afdolnya, tapi kalau membahas yang lain tidak mengapa juga, tapi kan bagusnya ada itu. Tempatnya ada tempatnya. Apalagi kalau politik takut dari pihak pelangi enggak seret, pihak kupu-kupu enggak ini, pihak singa malah nanti kesel gimana. Ataupun mau bahas politik silakan, tapi yang universal, yang merata, yang umum, bukan mencondongkan kepada satu saja si ini. Itu. Ya, jawaban Pak Ustadz saya rasa cukup lengkap. Ini ada pertanyaan di Facebook ini, Ustadz. Iya. Oh iya. Dari Zafir Saira. Zafir Saira. Ya, Assalamualaikum. Ingin bertanya, Ustadz, bagaimana kalau ada yang pergi makan-makan di kuburan? Itu pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zafir Saira. Bagaimana kalau ada yang makan-makan di kuburan? Ya, boleh saja. Mau makan, bahkan makan di WC. Maaf, andaikan ada orang yang makan di WC, enggak apa-apa, tapi enggak ada kalau di WC karena kotor, tempat kotor. Kalau di kuburan boleh mau makan di kuburan, tapi kalau bisa jangan duduk di kuburan, jangan melangkahi kuburan, jangan menginjak bangunan kuburan.
hadisnya di mana, maka kami akan bacakan hadisnya di riwayat Imam Muslim juga, yaitu di Tidak riwayat apa-apa, asal sekedar makan-makan iya, saja, maka tapi nggak nggak ada apa-apa. tujuan lain. Tujuan yang misalkan. lain tidak apa-apa. Makanya kan umpama kita bahkan ngaji di kuburan boleh. Ya nggak boleh ngaji di WC. Kalau ada yang mengatakan, kenapa ngaji Yasin, ngaji di kuburan? Boleh ngaji, ngirim doa mau di kubur mau dimanapun, di mobil pun boleh mengaji. Ada hadisnya Ustaz, ini makan-makan Iya, di kuburan. kalau makan-makan enggak. Ini tentang apa namanya duduk di kuburan. Oh, duduk di Jadi kuburan. hukum asalnya itu kan boleh saja selagi tidak ada larangan. Contohnya juga itu tadi apa namanya tadi makan-makan. Yang kalau makan di WC boleh juga, apalagi di kuburan tempatnya enggak kotor. Maksudnya enggak ada najis. Ada najis kalau digali. Kalau digali kuburannya. Nah, apalagi kalau di WC ya jangan juga, maksudnya kalau dibilang boleh tapi kita mau praktek makan di WC jangan gitu. Terus kayak masalah ngaji juga, ngaji di kuburan kenapa? Boleh ngaji di kuburan, yang nggak boleh di WC. WC tempat najis, tempat kotor, jangan, nggak adab. Kemudian tadi masalah ini makan di kuburan boleh saja, makan di kuburan. Kalau masalah ininya duduk di kuburan ataupun melangkahi kuburan ataupun nginjak-injak bangunan kuburan nggak boleh, maksudnya jangan kalau bisa, karena orang meninggal itu hukumnya sebetulnya sama seperti ketika hidup. Maksudnya kalau ketika hidup jangan diinjak, jangan, ya, mati pun jangan diinjak bangunannya atau apa. Ketika hidup dia jangan dilangkahi karena nggak adab kan kita. Maka ketika sudah meninggal pun walaupun dikubur, karena ini yang meninggal itu manusia bukan selain manusia, maka jangan diinjak ataupun dilangkahi. Yaitu hadisnya nomor 971, yaitu bab nahyu anil julusi al qabri wassalatu alaihi, yaitu bab larangan, hadis riwayat Imam Muslim bab ke-33, bab tentang larangan duduk di kuburan dan sholat sholat kepada kuburan, itu nggak boleh. Itu li'anna yajlisa, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda, li'anna yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqu thiyabahu fatahlusu ila jildihi khairun lahu min ay yajlisa ala qabrin. Yaitu seandainya ada salah seorang di antara kalian yaitu menginjak bara api sehingga membakar membakar bajunya atau gamisnya atau jubahnya, sampai ketika dia disingkapkan gamisnya kemudian membakar kakinya, membakar kulitnya, karena kita bajunya diangkat sehingga membakar kulitnya baranya, itu lebih baik daripada duduk di kuburan. Jadi kalau bisa ketika kita di pemakaman, kalau tidak terdesak sekali, kalau bisa jangan duduk ataupun melangkahi ataupun nginjak kuburan. Karena kubur itu kan ada makamnya, itu ada orang yang di situ, maksudnya ada almarhum. Itu jangan yang dilarang. Dilarang. Tapi jadi, kalau foto-foto Ustaz? Foto-foto ya. Biasa saya lihat orang iya, suka foto-foto. Kalau mau foto-foto juga ya boleh. Tapi kadang kan niatnya, saya ini harusnya kan, saya foto di kuburan, semoga saya nanti bisa mati husnul khotimah, semoga teman-teman yang melihat foto kami, kita semua ini akan menuju ke kuburan, ingat beramal. Kalau niat seperti itu bagus. Kalau niat biasa-biasa memang nggak apa-apa sih, tapi ya tergantung niat. Kalau niatnya bagus pahala, tapi kalau nggak niatnya ya nggak apa-apa juga. Ustaz, begini, saya kan juga pernah dengar ada niat, misalkan seperti yang dipertanyakan tadi ini Bu Sera, bahwa makan-makan di kuburan itu karena emang ada niatnya. Biasanya kan begitu Pak Ustadz ya, kita ke kuburannya ini mas siara-siara, kemudian makan-makan bersama di sana. Enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa, walaupun ada niat, nggak ada niat, makan dimanapun boleh. Yang penting kalau jangan misalkan niatnya untuk baca-baca untuk orang yang di dalam kubur itu Ustadz, boleh kan kita niat umpama sudah membacakan niat almarhum ini untuk almarhum ini, kemudian kita baca doa, setelah itu kita makan bersama, boleh juga. Ya nggak boleh itu kita bawa makanan dipersembahkan untuk sang penghuni kubur, ini ya nggak boleh. Pasti mereka membawa makan bukan untuk sang penghuni kubur kok, bukan untuk ahli kuburnya, tapi untuk makan bersamanya biasanya. Itu yang nggak boleh. Itu dipersembahkan ke kuburan, dipersembahkan kepada ahli kubur almarhum, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita bawa makan dari rumah, terus setelah itu doa bersama, setelah itu makan bersama, memang untuk yang hidup, ya nggak apa-apa. Seperti itu. Iya. Boleh. Nah itu jawaban dari Pak Ustadz. Jadi kalau misalkan sekedar makan-makan saja di kuburan ya tidak ada masalah. Yang penting tidak ada niat bahwa yang dibawa itu misalkan seperti sesajen itu yang tidak boleh. Boleh. Ini untuk almarhum ini, untuk almarhum enggak.
Iya. Saya terima Pak Iya, Ustadz ya. silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bu Ustaz, Haji. yang saya mau tanyakan, kalau kita pergi ziarah kubur, kita tidak boleh melangkahi kuburan dan tidak boleh kita menginjak kuburan, kata Ustaz tadi. Iya. Jadi bagaimana Pak Ustaz kalau di kuburan tidak ada jalanan untuk kita bisa tidak melangkahi kuburan? Apa bagaimana nih caranya kita melewati Iya, Pak iya, Ustaz? iya, Karena iya, iya, iya. kuburan itu pada umumnya saya lihat berdekat-dekatan, tidak ada Dempet-dempetan, jalanannya. Ustadz, kalau ini. Iya. Jadi itu saya pertanyakan karena kalau saya pergi ziarah kuburan saya punya orang tua, itu Iya. sama sekali tidak ada jalanan. Iya. Jadi kita pasti melangkahi kuburan untuk ke kuburan yang satu itu. Iya, iya, iya. Itu. Iya. Terima kasih Iya. Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja Mi ya. Iya. Nah, terima kasih Bu Haji. Pertanyaannya kan nggak boleh dalam hukumnya itu kan kalau bisa jangan jangan melangkahi atau duduk atau menginjak kuburan. Terus bagaimana kondisinya umpama memang tidak ada jalan lagi seperti di Iya, sini. iya, seperti Karena di di sini sini kan- karena kami kan bukan asli orang sini. Ketika kami di sini ziarah ataupun ketika kami ngantar melayat orang yang meninggal sampai kuburannya, saya lihat, di sini kok dempet-dempet. Iya, dempet-dempet. Pantes saja Ada. orang ada yang ini, tapi saya diusahakan ke sela-selanya. Ternyata ketika nggak ada sela, ya udah terpaksa injak juga. Di sini pun dijelaskan itu ya. Dalam kitab, andaikan terpaksa, ya tidak mengapa kalau terpaksa kondisinya. Tapi umpama masih ada jalan setapak kah atau apa, diusahakan di jalan setapak. Kalau tidak ada sama sekali tidak mungkin, karena kalau jalan setapak mungkin kena durinya atau apa, bagaimana melukai kita, ya udah injak sisinya saja, jangan yang tengah-tengahnya. Ya, memang hukum asalnya itu kalau bisa jangan. Kalau bisa, tapi kalau kondisi darurat ya mau gimana lagi. Seperti di sini, lain halnya ketika di kuburan kami di Jawa itu, kuburannya ada nggak dempet sekali, ada jalannya, ada Iya. bisa untuk jalan, gitu. Seperti itu. Ini ada pertanyaan Ustadz Iya. dari Atika Putri Ramadhani. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya kalau saya sholat tanpa wudhu karena saya lupa berwudhu? Ingatan apa nih? Saya langsung hilang seperti saya terganggu. Ini antara maghrib dan isya ini. Selatan antara maghrib diganggu selatan. Apa ini, diganggu setan kali ya? Ah. Maksudnya bukan diganggu selatan. Iya, maghrib. Gimana ini dengan isya. hukumnya? Ya, umpama kita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Atika Putri Ramadhani. Ya, terima kasih. Bagaimana hukumnya bagi orang yang sholat tidak wudu? Sholat tidak punya wudu itu kan salah satu syarat sholat itu harus berwudu sah. Nanti kalau nggak wudu nggak sah. Terus konteksnya, kasusnya, bagaimana kalau lupa? Kalau lupa tidak mengapa, tapi ketika sudah ingat ulangi. Kalau masih ada waktu maka langsung diulangi lagi, sholat lagi, wudu lagi, baru sholat lagi. Tapi kalau sudah keluar waktu sholat yang lain ataupun habis waktu sholat yang tadi, maka tetap wudu lagi, kemudian niatnya nanti sholatnya kodo. Kodo itu membayar. Apa namanya Indonesianya itu membayar. Tapi bahasa Arabnya itu kodo. Niatnya ketika sholat, saya niat sholat maghrib 3 rakaat, kodo karena karena waktunya sudah habis tadi, tertinggal. Tapi kalau masih ada waktu di situ, segera wudu lagi, kemudian sholat seperti Misalkan biasa. sementara sholat baru ingat, Iya, sholat. langsung batal. Ketika baru ingat, saya belum wudu, batal karena ingatnya di situ, langsung batalkan. Ataupun bagi laki-laki, terkadang ketika kita masih muda, bagi laki-laki ini yang ingat, pasti kalau belum menikah sering mimpi basah bagi laki-laki. Mungkin lupa dia sudah sholat subuh, saya belum mandi besar, maka langsung batalkan, keluar dari masjid langsung mandi besar, langsung sholat lagi. Tapi kalau sudah salam, sudah apa, kalau ingat di situ, ya udah mandi, nanti ulangi lagi. Tapi kalau sudah keluar waktu, nanti dikodok sholatnya, seperti itu. Iya. Saya terima penelpon Iya, terakhir ini siap. Ustaz. Iya. Soalnya kita sudah di pukul 10.57 Iya. ini. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Chandra di Batu Lapa Pinrang. Iya, Iya. Mbak Mila. Begini pertanyaan saya, Pak Ustaz. Ini kan kalau di masjid ini, namanya di saya ini, anak-anak itu kan banyak, tapi mereka belum tahu sih masalah yang tidak boleh atau bolehnya itu. Jadi mereka itu ribut-ributnya gitu. Nah, begitu khutbah dibaca berlangsung, mereka itu ribut jadi lebih
Iya, dilarang melarang dalam hal ini ya tidak boleh melarang. Jadi bagaimana caranya, karena mengganggu sekali ini yang ribut ini anak-anak itu Pak Ustaz. Iya. Iya. Saya kira cuma itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Chandra. Nah, intinya pertanyaannya kan ketika salah satu rukun khutbah itu Jumat adalah khutbah. Ketika khutbah ternyata ada yang anak-anak berisik. Maka kalau kecil-kecil mungkin tidak mengganggu. Ini konteksnya bagaimana ketika berisik mengganggu, apakah melarang atau bagaimana? Kalau melarang kan kita termasuk orang yang berbicara ketika khutbah, bagaimana? Maksudnya, kalau memang tidak ada yang melarang, harus ada yang satu orang, daripada mereka mengganggu semua, mengganggu yang lain malah tidak khusyuk mendengarkan. Harus ada satu orang yang menegur, karena dalam konteksnya itu dia darurat, dia demi untuk menyelamatkan yang lain, dia pun tetap terhitung sempurna. Nah, walaupun dia berbicara, tapi berbicaranya dia karena ada sesuatu hal yang dibutuhkan. Nah, itu untuk supaya mereka diam. Seperti halnya ada sesuatu yang membahayakan nih, ketika khutbah Jumat, si khotib melihat ternyata di situ ada ular berbisa. Kalau diam saja khotib, nanti akan bahaya, dia dipatuk, maka langsung ngasih tahu khotib ada ular atau apa, maka boleh, itu konteksnya ada hajat. Ataupun khotib tidak tahu tapi ada makmum yang tahu, di pinggirnya ada ular yang membahayakan, mau ngasih tahu, awas ada ular, enggak apa-apa, dia berbicara karena ada hajat, ada sesuatu hal yang membolehkan. Seperti tadi, karena menegurnya itu karena mengganggu. Kalau berisiknya masih bisa ditoleransi, berisiknya masih tidak mengganggu yang lain, maka biarkan. Umpama ruangannya tertutup di sini, di luar anak-anak semua berisik, kan tidak sampai ke sini, tidak mau mengganggu di sini, ya tidak mengapa, biarkan. Tapi kalau sudah berisiknya di dalam mengganggu yang lain, ya udah, harus ada yang satu orang mengatur itu, tidak mengapa. Iya. Jadi itu jawaban dari Pak Ustadz untuk Pak Chandra di Batu Lapak Pindrang. Ustadz, sepertinya kita sudah mentok nih acara. Iya, ini di pukul masih 11. banyak kesunahan-kesunahan, tapi tidak mengapa karena itulah luasnya ilmu agama, indahnya ilmu Allah. Tapi kita ya tetap kita akan lanjutkan supaya selesai tentang pembahasan kesunahan hari Jumat ya. Seperti itu. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Syekh Ahmad Ruhi Al-Jailani, salah satu cucu keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau datang ke Labili-Bili untuk peletakan batu pertama Masjid Pesantren NU Putri di sana. Tadi kami juga ke sana, cuma kami tunggu sampai datang ya, mau kenalan juga. Kalau kami pun dari sana di Pakistan pakai bahasa Arab juga. Kalau ketemu kan nanti kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab langsung. Karena kami ketika di Jakarta pun ada dari Mesri, kami yang menerjemahkan. Ketika ada orang tablik di sini, ada yang dari luar negeri yang pakai bahasa Arab, kami yang menerjemahkan, transit. Dia ceramah beberapa menit, kami yang transitkan. Nah, tadi kami hadir di sana, mewakili NU, mewakili Banser juga di sana sebentar. Cuma ketika tamu sudah pada datang semua, Pak Rektor juga, Pak Yai Hanani sudah datang, Syekh masih di jalan. Kami karena di sini ada jadwal di Mesra, tapi daripada di sini pun nggak ada yang ngisi, takut mau dilempar ke teman yang lain, takut ada kesibukan juga, ya udah kami ke sini. Selamat datang Syekh, dimanapun berada, warga NU, warga Nahdiyin, selamat datang, dan semoga kita semua baik-baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustadz, terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah berkah untuk kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan Jumat berikut masih diberi kesempatan untuk bersama-sama membahas masalah yang kayaknya belum sampai ini. Terima kasih juga untuk semua pendengar kami yang sudah gabung di telepon, yang sudah gabung di Facebook. Insya Allah Jumat berikut kita akan bersua kembali di acara dan jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.